Dalam misteri samudera yang terhampar luas, melayang-layang dan menari indah raksasa lautan. Di lautan luas, dia adalah raja dalam hal menjelajah dan tak pernah mengenal lelah. Namun sayang, habitatnya sering diganggu sang penjajah. Penjajah dengan tombak-tombak penumpah darah. Sang penguasa laut pun berada di ujung maut. Mari kita bersama-sama melindungi dan menjaga kelangsungan hidup mereka. Paus Sperma. Yap, video kali ini spesial buat kalian penonton setia channel ini agar dapat lebih mengenal tentang ikan paus sperma. Ikan paus adalah mamalia laut terbesar dan merupakan salah satu makhluk hidup yang paling mengagumkan di bumi. Ada beberapa jenis ikan paus yang berbeda, termasuk paus biru, paus sperma, paus pembunuh, paus bungkuk, dan banyak lainnya. Setiap jenis memiliki ukuran, bentuk tubuh, perilaku, dan ciri khas masing-masing. Ikan paus merupakan makhluk terbesar yang pernah hidup di bumi. Paus biru contohnya, bisa mencapai panjang lebih dari 30 meter dan berat lebih dari 150 ton. Bahkan yang lebih mengagumkan, lidah paus biru saja bisa seberat gajah dewasa. Meskipun mereka sering disebut sebagai ikan paus, sebenarnya mereka adalah mamalia laut. Mereka bukanlah ikan. Mereka bernafas dengan paru-paru dan melahirkan bayi hidup. Berbeda dengan ikan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mereka juga seperti manusia yang berdarah panas. Mereka mampu mempertahankan suhu tubuh yang konstan sekitar 30 derajat Celcius. Seperti halnya manusia, ikan paus juga memiliki hidung sebagai alat untuk bernafas yang disebut dengan blowhole atau lubang sembur yang terletak di atas kepala mereka. Hal ini karena mereka tidak bisa bernafas di dalam air karena tidak memiliki insang seperti ikan. Letak hidung yang berada di atas kepala memudahkan ikan paus untuk mengkonsumsi udara hanya dengan sedikit mengekspos bagian atas kepala mereka. Dan setelah mengambil nafas, lubang hidung akan tertutup sehingga air tidak bisa masuk. Ikan paus muncul ke permukaan dan terlihat menyemburkan udara adalah proses mengeluarkan udara dan membersihkan air yang masuk hidung mereka dan dilanjutkan dengan pengambilan udara segar. Mereka terkadang juga mengambil nafas melalui mulutnya. Saat di permukaan inilah terkadang ikan paus yang sedang sial akan terlihat oleh pemburu paus dan akan langsung memburunya. Kasian ya bro, tujuan ke permukaan hanya untuk keperluan menghirup nafas, namun malah dibunuh oleh manusia. Ikan paus adalah hewan sosial yang cenderung hidup dalam kelompok atau kelompok kecil yang disebut kawanan. Mereka memiliki perilaku migrasi panjang dan beberapa jenis paus melakukan perjalanan ribuan kilometer antara tempat makan dengan tempat berkembang biak. Pada video kali ini kita akan bahas terkait paus sperma. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe. ya, jangan lupa subscribe dulu bro, agar channel yang masih bayi ini bisa berkembang dan terus memberikan informasi yang dapat menambah wawasan kita tentang perspektif dunia. Paus sperma atau paus kepala botak adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi, sekaligus hewan bergigi terbesar di dunia. Enggak, gigi dia kalah besar dari gigi paus sperma. Paus ini dinamakan paus sperma karena pada awalnya bahan putih susu yang disebut spermaceti yang terdapat pada kepalanya dikira sebagai sperma. Ciri khas dari paus sperma adalah kepalanya yang besar, lebih-lebih untuk pejantannya. Biasanya bisa mencapai sepertiga daripada panjang tubuhnya. Dengan kepalanya yang besar, tidak mengherankan kalau otak paus sperma adalah yang terbesar dan terberat bagi semua hewan. Pada paus sperma, lubang pernafasan atau blowhole terletak berdekatan dengan bagian atas kepala dan condong di sebelah kiri. Ini memberikan ciri hembusannya berkembang ke arah ke depan.
Sirip belakangnya terletak sekitar 2/3 dari bawah tulang belakang dan biasanya pendek dan berbentuk segitiga sama kaki. Ekornya juga berbentuk segitiga dan amatlah tebal. Ekor ini diangkat tinggi-tinggi dari air sebelum paus melakukan penyelaman. Paus sperma memiliki 20 hingga 26 pasang gigi kerucut pada rahang bawah mereka. Setiap gigi bisa mempunyai berat sampai 1 kg. Berbeda dengan kulit licin yang dimiliki oleh kebanyakan paus lainnya, kulit bagian belakang paus sperma biasanya berkerut. Ikan paus, khususnya paus sperma, termasuk mamalia yang memiliki muntahan bernilai miliaran. Muntahan ini dikenal dengan istilah ambergris. Bentuk dan tekstur ambergris seperti bongkahan lilin yang terdapat pada kepala kotak ikan paus tersebut. Saat muntahan ini keluar, akan muncul bau busuk dan berwarna hitam. Tetapi setelah didiamkan lama, bau busuk ini akan berubah menjadi bau harum seperti kasturi. Ambergris adalah zat yang terbentuk dalam saluran pencernaan ikan paus sebagai hasil reaksi kimia dengan bahan-bahan tertentu. Ambergris umumnya ditemukan mengambang di permukaan laut setelah dikeluarkan oleh ikan paus. Ini adalah barang berharga yang digunakan dalam industri parfum karena memberikan aroma unik dan tahan lama. Proses terbentuknya ambergris dimulai ketika paus memakan cumi-cumi atau hewan laut lainnya yang memiliki kulit yang keras. Bagian-bagian keras ini tidak dapat dicerna oleh tubuh paus dan dapat merusak saluran pencernaan. Sebagai respon terhadap benda asing ini, tubuh paus menghasilkan lendir yang melapisi benda-benda tersebut dan membentuk massa yang dikenal dengan concretion. Proses ini mirip dengan pembentukan mutiara di dalam kerang. Seiring waktu, lendir dan benda asing ini terus dikeluarkan dari saluran pencernaan paus dan biasanya ditemukan terapung di permukaan laut. Selama proses ini, paparan sinar matahari, air laut, dan oksidasi menyebabkan perubahan kimia dalam massa lendir tersebut. Inilah yang akhirnya menghasilkan aroma unik dan karakteristik dari ambergris. Ambergris yang terbentuk memiliki berbagai warna dan tekstur dan kualitas yang dapat bervariasi. Karena sifat langka dan uniknya, ambergris telah lama digunakan dalam industri parfum sebagai bahan baku untuk menciptakan aroma yang kompleks dan tahan lama. Meskipun penggunaannya telah kontroversial karena perlindungan paus dan masalah etika lainnya, ambergris tetap menjadi komponen paling penting dalam sejumlah parfum mewah. Oleh karena itu, harganya jadi mahal. Kalau ingin kaya ya cari saja muntahan ini, bro. Paus sperma memiliki kemampuan menyelam yang luar biasa dan dapat menjelajahi kedalaman laut dalam pencarian makanan. Paus sperma telah tercatat dapat menyelam hingga lebih dari 2000 meter di bawah permukaan laut dan dapat menahan nafasnya selama kurang lebih 1 jam setelah mengambil nafas. Kalau ada olimpiade antar hewan laut dalam cabang menyelam, bisa dipastikan mereka dapat medali emasnya. Hal ini dikarenakan dalam 1 kali tarikan nafas, paus sperma dapat memperbarui oksigen pada paru-parunya sebesar 90%, bandingkan dengan manusia yang hanya mampu 15%. Paru-parunya juga memiliki otot khusus yang mampu menghemat oksigen yang berharga saat proses penyelaman panjang. Rusuk paus sperma juga fleksibel, yang tidak berpengaruh pada tekanan besar bawah lautan. Oksigen yang dikirim ke otak besarnya juga mampu dalam kemampuan mengatasi tekanan udara yang besar ini. Dan minyak spermasetinya mendingin ketika menyelam dan akan memanaskan diri ketika menuju permukaan air. Dalam berkomunikasi, paus sperma menggunakan komunikasi kliks yang kompleks dalam bentuk yang dikenal sebagai sonar biologis atau sonar biologis pasif. Mereka menghasilkan serangkaian klik atau pulsa suara yang dapat terdengar oleh paus sperma lainnya dan bahkan manusia jika berada di dekatnya. Komunikasi klik ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama, pencarian makanan. Di kedalaman laut yang dalam, pastilah cahaya tidak tembus sampai di sana. Paus sperma menggunakan klik ini untuk melacak mangsanya, terutama cumi-cumi raksasa. Klik-klik mereka memantul kembali setelah mengenai mangsa atau objek di bawah air, memberi informasi tentang ukuran, jarak, dan lokasi mangsa. Yang kedua, komunikasi sosial. Paus sperma juga menggunakannya untuk berkomunikasi antar individu, misalnya dalam peringatan akan bahaya atau ketika saat berkumpul dalam kelompok.
Yang ketiga adalah untuk navigasi. Klik-klik ini juga dapat membantu paus sperma dalam navigasi dan orientasi di lingkungan laut yang gelap dan dalam. Hal ini bisa membantu mereka agar tidak kejedot karang. Yang keempat adalah identifikasi. Mereka dapat menggunakan klik ini untuk mengenali jenis paus sperma lainnya atau hewan lain berdasarkan pola klik yang berbeda. Proses perkembangbiakan paus sperma melibatkan beberapa tahap. Yang pertama adalah mantap-mantap atau proses reproduksi. Seperti mamalia laut lainnya, paus sperma memiliki sistem reproduksi internal. Paus sperma jantan memiliki organ reproduksi internal yang menghasilkan sperma, sedangkan paus sperma betina memiliki ovarium yang menghasilkan telur. Paus sperma berkawin di dalam air. Ya jelas lah, masa di kamar pengantin, bos? Proses reproduksi dengan cara sang paus jantan akan mensejajarkan tubuhnya dengan sang betina. Setelah kawin, paus sperma betina mengalami kehamilan selama sekitar 14 hingga 16 bulan. Selama periode ini, embrio berkembang dalam rahim betina. Paus sperma memiliki satu anak dalam setiap kehamilan dan sampai sekarang belum ditemukan terjadi lahir kembar. Pada saat waktu kelahiran tiba, paus sperma betina melahirkan anaknya di dalam air. Biasanya ini terjadi di air dangkal. Meskipun detail tentang lokasi dan perilaku kelahiran masih banyak yang belum dipahami sepenuhnya. Anak paus sperma yang baru lahir memiliki ukuran yang cukup besar dan dapat mencapai panjang sekitar 4 hingga 5 meter atau lebih. Keberadaan paus sperma telah menjadi perhatian karena mereka termasuk dalam daftar spesies yang mulai langka. Paus sperma telah menjadi target perburuan manusia selama berabad-abad hingga saat ini. Hal ini dikarenakan minyak dan produk lain yang dapat diambil dari tubuh mereka. Paus sperma mudah diburu. Walaupun badannya gede dan karnivora, pada dasarnya mereka adalah hewan jinak. Jadi kalau ada yang bilang berburu paus itu sulit dan berbahaya, mereka salah besar. Yang sulit adalah menemukan mereka. Hal ini karena sudut pandangnya yang terbatas. Mereka tidak mampu menjaga badannya yang besar, terutama pada bagian belakangnya. Mata paus sperma tidak bisa berputar di orbitnya, jadi mereka tidak bisa mendeteksi bahaya yang mendekat dari arah belakang. Ada dua tipe pemburu. Yang pertama adalah pemburu berilmu. Pemburu ini memburu ikan paus sebagai bahan dalam penelitian, bertujuan agar dapat memperoleh pengetahuan yang belum kita ketahui tentang hewan ini. Tipe kedua adalah pemburu demi perut. Mereka biasanya berasal dari negara-negara berkembang. Salah satu contohnya seperti di negara kita sendiri, Indonesia. Mereka kurang memahami pentingnya pelestarian alam, dan yang mereka ketahui hanya bagaimana caranya bisa makan dan hidup tanpa memperdulikan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Bahkan mereka berdalih ini adalah warisan budaya nenek moyang kita. Kita harus lestarikan. Tunggu dulu bro. Budaya kalau baik ya nggak apa-apa dilestarikan. Namun kalau budaya itu buruk dan berakibat dan berpengaruh negatif terhadap pihak lain, apa salahnya kita tinggalkan budaya itu? Contohnya, dahulu menyembah berhala adalah budaya Quraisy Jahiliyah. Membunuh bayi perempuan yang baru lahir juga budaya bagi mereka karena dianggap pembawa sial. Namun setelah datangnya Islam, apakah orang Arab masih memegang budaya itu? Satu lagi contoh, dulu orang suku Korowai Papua juga memakan daging orang yang mereka bunuh karena dianggap tukang sihir. Namun sekarang budaya itu telah ditinggalkan karena berdampak negatif. Tetapi kalau budaya itu berdampak pada dirimu saja, ya silakan lanjutkan. Contoh, suku Dani memotong jarinya apabila ada keluarga mereka yang meninggal dunia. Sampai sekarang budaya itu tetap ada. Ya silakan lanjutkan budaya itu. Dan perlu dilestarikan sebagai nilai dan kekayaan budaya. Lah ini budaya tetapi mengakibatkan punahnya spesies makhluk hidup. Apakah perlu diteruskan? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar agar kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Melindungi paus sperma dan spesies lainnya memerlukan upaya yang berkelanjutan, termasuk pengawasan ketat terhadap perburuan ilegal, pengurangan polusi laut, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keragaman hayati laut. Banyak kok caranya mencari rezeki tanpa harus berburu makhluk hidup yang dilindungi.
Kalau ingin makan daging ya peternak, bisa sapi, kambing, atau bahkan babi. Jangan malah berburu ikan paus yang notabene sudah berada di ambang kepunahan. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga dapat memberikan informasi dan manfaat bagi penonton setia semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih atas dukungan dan support atas channel ini. Seperti biasa, tetap semangat dan selalu menjaga kelestarian alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.